Yes, I wanna ask you. Yes. Hari ini materinya apa ya, Miss? Apa? Hari ini belajar apa ya? Materinya apa? Masih simple future tense? Oh, enggak. Present perfect continuous tense. Oh, apa aku boleh minta modulnya, Miss? Iya, nanti di-share ya. Oh ya, oke, thank you, Miss. Present perfect continuous tense, belum kan? Belum, Miss. Ibet, Kak Efres? Udah. Udah. Hah? Udah Jadi semalam. present perfect ya? Bentar. Ini Ini yang present kemarin perfect ya? Miss kasih PR tuh yang present perfect continuous tense kan? Itu bukannya present continuous. Oh, Kan ada PR. bentar aku lihat. Oh, iya yang Yang mana tuh? continuous. Yang Kemarin, ini oh, loh, Miss, yang present iya yang perfect. present perfect. Kalau gitu Iya, kita present continuous ya. Present continuous, Kak Friska udah? Udah ya? Present continuous aku belum, Miss. Oh, belum. Belum. Present continuous, belum. Ya udah, kalau Belum. gitu kita present continuous. Udah di-share materinya, udah terima belum? Udah, Miss. udah Miss. Bentar, aku buka. Oke, kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Thank you for joining ya. Today we will talk about present continuous tense, yaitu mulai dari pengertian, rumus, dan contohnya. Jadi pengertiannya ya, ini adalah the tense used for events that are currently taking place. Jadi ini bentuk waktunya digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung sekarang ya. Contohnya adalah, misalnya kami sedang belajar sekarang. We are studying now. Kemudian, Aunt Christine is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. They are eating at Scott's favorite restaurant today. And then next, they are sitting at Scott's favorite booth, the one with the sparkling red plastic seats. The waiter is standing behind the counter right now with a notepad in his hand and a pencil behind his ear. Are you waiting to open your present after you eat your pancakes? Said Aunt Christine, taking a sip from her root beer. Jadi dari contoh ini ya, kita bisa tangkap ya bahwa penggunaan dalam present continuous tense itu adalah subjek, to be, ditambahkan verb ing. Ya. Seperti yang pertama ya, we are studying now. Okay. Subjeknya adalah we ya. To be-nya ada, to be untuk we adalah are. Kemudian verb ing-nya adalah studying. Jadi study ditambahkan ing.
Kemudian untuk formula dalam present continuous tense, in its application in sentences, you need to remember the formula below. Jadi dalam penerapannya dalam kalimat, ya kamu perlu ingat ya rumus di bawah ini. In positive form, subject plus to be is MR plus verb ing. And for negative form, subject plus to be is MR plus not plus verb ing. In interrogative form, to be in front of the sentence, followed by subject, followed by verb ing. Jadi formulanya seperti itu ya. Subject ditambahkan to be, ditambahkan verb ing. Itu untuk positive form. Ya, bentuk positif. Sementara bentuk negatifnya, subject ditambahkan to be, ditambahkan not, kemudian diikuti oleh verb ing. Sementara untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif, to be-nya di awal ya, to be-nya di awal yaitu is MR, ditambahkan subject, ditambahkan verb ing. Ya. Dan present continuous tense ini digunakan ya untuk explain that someone is doing something. Jadi ini untuk menerangkan bahwa seseorang ini sedang melakukan sesuatu ya. For example, Sarah is changing her clothes right now. Her boyfriend is waiting for her. We are learning the progressive tense in English. And next, to describe an ongoing event. Untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung. For example, it is snowing at the moment. The economy is growing at an exponential rate. The children are sleeping, so please be quiet. Although the two are similar, they have significant difference in writing. What needs to be underlined is the use of to be, SMR, in the present continuous tense, which is not found in the simple present tense. Jadi walaupun nih ya keduanya mirip, tetapi memiliki perbedaan penulisan yang cukup signifikan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan to be, yaitu SMR, pada present continuous tense ini tidak ditemukan ya pada kalimat simple present tense. Nah, kalau simple present tense itu kan kita menggunakan subjek. Rumusnya apa untuk simple present tense? Ada yang tahu? Mungkin kita bisa flashback dulu sedikit. Simple present tense. Atau were itu masih Miss? Subjek ditambahkan verb one. Baru diikuti oleh subjek. Jadi tidak menggunakan SMR ya. Oke, selanjutnya untuk penggunaan tenses ya. As we already know, the present continuous tense is a tense that is used to describe an outgoing situation. However, there are some conditions when using it that you need to know. Jadi sesuai nih yang udah kita ketahui bahwa present continuous tense ini merupakan tense ya yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Namun pada penggunaannya ada beberapa kondisi nih yang perlu kamu ketahui ya. To show that an action that it is in progress and is happening now. For example, jadi ini untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Jadi contohnya adalah it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Sekarang turun hujan dan saya menunggu ibu saya menjemput saya. Then next, I am writing this letter to express my feelings to you. Saya menulis surat ini untuk mengungkapkan perasaan saya kepada Anda. He is dancing in the rain. Dia menari di tengah hujan. Next, to talk about the action that happened around the time of the talk. For example, jadi ini untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Contohnya, Arnold is taking 5 classes this semester. Arnold mengambil 5 kelas semester ini. At this moment, my husband keeping all his money in his closet. Saat ini suami saya menyimpan semua uangnya di lemari. Ya. Dan next, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Ya. Contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Dia menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. He is renting a whole theater for his anniversary tonight. Dia menyewa seluruh teater untuk ulang tahunnya malam ini.
My boss is promoting Stacy to be the new manager next month. Bos saya mempromosikan Stacy menjadi manajer baru bulan depan. Considering that the present continuous tense is not only used but to show events that are taking place now, but also in the near future, the use of adverb of time is very important to note. Generally, the following adverb of time are used in present continuous tense sentences. Jadi mengingat nih ya, present continuous tense ini kan tidak hanya digunakan ya untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung sekarang, tapi juga untuk masa depan yang akan. Jadi penggunaan keterangan waktu ini sangatlah penting ya untuk diperhatikan. Jadi umumnya keterangan waktu berikut ini itu ya digunakan pada kalimat present continuous tense. Contohnya adalah right now, at the moment, today, at present, this month, this year, this week, dan this semester. Ya, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Aku mau nanya deh, Miss. Boleh. Ini yang penggunaan tense ini tuh kan ada tiga ya. Kayak untuk yang aku bingungnya yang untuk pembicaraan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan itu maksudnya gimana ya, Miss? Gimana? Kayak ini kan ada tiga ya yang penggunaan tense-nya. Nah, aku tuh bingungnya yang pas untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan itu maksudnya bagaimana ya, Miss? Sebentar. Yang kedua atau? Iya betul yang kedua. Untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Jadi contohnya, jadi waktu pembicaraan ya. Saat ini suami saya menyimpan semua uangnya di lemari. Jadi sekitar terjadi waktu sekitar pembicaraan. Misalnya waktu saat terjadi pembicaraan, ada misalnya teman kamu Arnold ngambil 5 kelas semester ini ya, seperti itu. Waktunya tuh dekat gitu ya. Oh, tapi ya berarti tadi kayak ada sekitar gitu juga ya? Oke. Pak Friska, do you have any question? I think I'm enough, Miss. Okay, if you not have question, let's move into the exercise. Coba untuk Kak Everest. Kamu telah berbohong. Bentar. Ntar aku lihat. I am a liar. Jadi yang digunakan ya? Oh iya kan ada setelah subjek. Present perfect continuous. Present. Bentar. Oh. Sepertinya aku salah kasih ini tugas ya, sebentar. Kita kan present continuous tense ya? Iya. Okay. Aku salah kasih tugas sebentar ya. Oh, Dia sedang bekerja saat ini. Oh, bentar.
Bentar. He is working at the moment. Ya, bisa juga he is working right now ya. All right now. Ya, Kak Friska, can you change the positive sentence into the negative form? Jadi dari tadi itu, yang tadi kan kalimat positif, bisa nggak dirubah jadi kalimat negatif? Yes, Miss. Tadi he's working at this. Miss, boleh nggak pakai at this time? Bisa? Oke. Negative sentence-nya he is he is not working at this time. Ya, he is not working at this time atau juga he is not working right now. Next, coba Kak Everest. Coba. Tadi kan udah negative sentence ya. Can you change into interrogative sentences? Tadi apa, Miss? Sorry, pertanyaannya lupa. Tadi kan positifnya dia sedang bekerja saat ini. Terus negatifnya dirubah jadi dia tidak sedang bekerja saat ini. Coba dirubah jadi kalimat tanya. Oke, bentar. Is he not working right now? Jadi kalau dalam kalimat interrogatif tidak perlu lagi ya digunakan not-nya. Jadi not-nya di take out. Coba not-nya kalau not-nya ditarik gimana? Dikeluarkan gitu. Berarti is he working right now? Atau Ya, at the moment tadi working? Ya, betul iya, ya. Jadi is he working right now ya. Oke. Selanjutnya coba Kak Friska. Ayahku menyetrika baju-baju saat ini. Pardon, Miss? Ayahku menyetrika baju-baju saat ini. My father is ironing the clothes at this moment. Clothes ya. Clothes, Oh, bukan clothes. the clothes ya. Oh ya. The clothes ya. Clothes. My father, benar ya tadi. Jadi my father is ironing the clothes right now. Selanjutnya Kak Everest, coba can you change into negative form? Bisa dirubah jadi kalimat negatif? Tadi baju-baju saat ini ya, Miss? Sebenarnya aku boleh nggak sih, Miss, kalau misalkan my father atau my dad itu sama aja kan ya? Boleh, sama ya. My father not ironing clothes right now. Jangan lupa to be-nya. Oh ya. To be-nya apa? Untuk my dad. My dad itu pakainya bentar. Is ya? Ya. Oke. Berarti my father is not ironing clothes right now. Jadi the clothes-nya pakai the ya, karena baju-baju itu kan udah pasti maksudnya baju-baju yang gitu ya. Oh iya. And my father is not ironing the clothes right now. Jadi udah cukup jelas ya kalimat positif, negatif, sama interrogatifnya ya. Coba selanjutnya. Saya akan pergi ke sekolah pukul 9. Kak Friska. Miss, sorry, tadi saya akan pergi ke sekolah pukul 9 ya? I will go. No. I'm go to school at 9 a.m. Kata kerjanya ditambahkan in, jadi apa? Oh iya. I'm going to school at 9 a.m. 9. Kalau 9 a.m. kan artinya 9 pagi ya. Tapi kan di sini tidak jelaskan nih pagi apa
siang atau sore atau malam, cuma pukul Oh, 9. 9 Jadi pakai o'clock. apa? Ya, 9 o'clock. Dan itu kan artinya jam 9-nya tepat ya, maka menggunakan Ya. 9 o'clock. I'm going to school at 9 o'clock. Jadi dalam present continuous tense ini juga bisa ya menggunakan simple future tense. Kalau kalian udah pernah belajar simple future tense, tapi penggunaan going to-nya aja. Oh, Mungkin kalian di sini akan ada yang bingung nih, kenapa simple future tense yang bisa digunakan hanya going to-nya aja. Kenapa will-nya enggak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Enggak. Maksudnya gimana, Mas? Jadi dalam present continuous tense ini ya bisa menggunakan juga simple future tense. Kalau kalian udah pernah belajar tentang simple future tense, itu kan ada penggunaan will dan going to. Oh iya. Ya, jadi tadi kan Oh iya. jadi kan tadi kalimatnya saya akan pergi ke sekolah pukul 9, maka menggunakan I am going to school at 9 o'clock. Nah, ini kan apa? Kalimat yang menggunakan simple future tense ya, menggunakan going to. Nah, aku nanya sekarang. Kalian tahu nggak kenapa yang digunakan hanya going to-nya aja? Kalau simple future tense, kenapa will-nya nggak boleh digunakan? Ada yang tahu nggak? Will-nya kenapa tidak digunakan? Kenapa hanya menggunakan going to? Going to aja yang digunakan, yang simple future tense itu kan kalian tahu kan ada 2. Kak Everest nih, kan udah pernah belajar future tense. Ada penggunaan will dan penggunaan going to. Kalau will itu kan akan ya, kayak akan. Sama artinya dua-duanya akan. Oh. Jadi kan artinya kalau will itu kan belum pasti ya, belum pasti. Tapi kalau misalnya going to ini sudah pasti. Jadi hanya perencanaan waktu yang dekat yang sudah pasti terjadi baru bisa digunakan dalam present continuous tense ya. Jadi itu kenapa sebabnya. Selanjutnya, Kak Everest, sahabatku belajar di kamarnya. Kalau lebihnya bentar-bentar. My best. My best friend is learning her room. Gitu. My best friend is. Benar nggak sih, kan karena dia. Ya benar-benar. Iya benar. My best friend is learning her room. Di dalam kamar jadi di kamarnya ya tadi aku bilang ya, di kamarnya. Oh, iya. Tapi yang namanya di kamarnya kan pasti di dalam kamarnya kan. Oh, jadi menggunakan preposisi in ya, kan di dalam kamarnya. Kan di dalam kamar itu tempatnya luas ya, maka menggunakan in. Nah, selanjutnya tadi kamu menggunakan learning ya? Iya. Ya, tahu nggak bedanya learn sama studying apa? Bedanya learn sama study apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh langsung jawab aja ya. Oke, bentar. Artinya sama-sama belajar. Kalau learn itu proses memahami materi. Kalau tadi? Tadi lebih ke proses belajarnya gitu. Belum tepat, Kak Everest? Oke. Belum tahu. Belum tahu. Jadi learn itu ya belajar secara praktek. Kalau learn, learn. Seperti belajar masak kan, belajar masak harus praktek ya. Belajar bahasa Inggris juga praktek. Jadi kita pakainya learn ya. Kalau study itu belajarnya secara teori. Ya. Theoretical. Ini misalnya belajar apa tuh yang secara teori? Belajar yang benar-benar nggak ada prakteknya ya. Baru bisa menggunakan study atau studying ya. Nah, dalam konteks kalau learn tadi itu berarti kayak masih harus banyak latihan gitu ya, kayak
Nah, kalau yang tadi itu konteksnya menggunakan study ya. Oh, yang tadi yang bertemu. Coba, my best friend. My best friend studying. My best friend is studying in her room. Ya, in his atau her room ya bisa ya. My bestie atau my bestie disingkatkan dari best friend ya. My bestie is studying in his room. Selanjutnya, aku sedang makan buah dan sayuran. Kak Friska? I'm eating fruit and vegetables. I'm eating fruit and vegetables. Everest, aku berbicara bahasa Inggris. Aku berbicara bahasa Inggris, Kak Everest. Okay, wait. I am speak English atau tadi belajar bahasa Inggris. Oh, tadi ada belajar nggak sih, Mas? Sorry. Tadi belajar, sekarang berbicara. Oh, berbicara berarti I am speak English. Ya, I am speaking English. Speak English. Oh, speaking. Sorry. Ada yang tahu nggak bedanya speak sama talk? Kalau talk itu lebih ke apa sih sebetulnya? Enggak. Apa sih kalau informal ya, Miss? Sebetulnya. Kalau talk itu formal, kayak buat yang kayak balik. Tadi kan kamu bilang talk. Ya, kalau talk itu informal. Oh iya. Kalau informal. speak baru formal. Oh iya. Gitu ya. Nah, jadi dalam konteks kali ini menggunakan speak ya. Jadi speaking. I'm speaking English. Selanjutnya, Kak Friska. Kami tidak sedang berbelanja di mall. Kami tidak sedang berbelanja di mall. We are not shopping at the mall. Ini kan maksudnya kami tidak sedang berbelanja di mall. Maksudnya kan di dalam mall ya. Mallnya juga kan luas. Mall. Oh iya, menggunakan preposisi apa? In. Ya, jadi we are not shopping in the mall. Ya. Selanjutnya, Kak Everest. Apakah teman-temanku mengerjakan pekerjaan rumah? Apa tadi? Mempekerjakan ya? Mengerjakan. Yes. Berarti Bentar aku boleh. Bentar ya, Miss. Iya. Yeah. Apakah itu do kan ya, Miss? Apa? Apakah tuh do? Maksudnya apakah? Bentar. Apakah sih do? Apakah itu jadi menggunakan to be kan, kalau dalam present continuous itu to be-nya di depan kan, baru pakai subjek. Nah, jadi kalau misalnya ini teman-temanku, kan subjeknya teman-temanku. Teman-temanku ini satu atau ada lebih dari satu? Lebih dari satu, karena ya kalau lebih dari satu maka to be-nya apa? To be-nya itu are. Ya, jadi are. Teman-temanku apa dalam bahasa Inggris? Are my friends. Ya, are my friends. Mengerjakan apa bahasa Inggrisnya? Bentar, aku lupa.
apa deh? Do. Oh, do. Ya, Oh, kalau do. do Okay. ditambahkan ing jadi apa? Doing. Ya, jadi doing. Kemudian pekerjaan Tadi, rumah oh, apa? Pekerjaan rumah apa? homework. Ya, jadi coba kamu gabungkan itu jadi satu, jadi apa? Kayak berarti bentar tadi do are. Oh iya benar. Do are doing do homework. To be-nya apa tadi? To be-nya are. Jadi are my friends. Oh iya, sorry. Astagfirullahaladzim. Oh ya, are my friends do homework. Do-nya itu kan pakai ing kan tadi? Oh, wait. Doing homework. Berarti bentar nih. Itu berarti tadi are. Oh, are my friends doing homework? Ya, are my friends doing the homework? Ya. Oh ya, the homework. Dipakai the. Selanjutnya, Kak Friska. Pria itu tidak berbicara di telepon. Udah dong, apa? Pria itu tidak berbicara di telepon. The man did not speak on the phone. The man did not speak. No. The man is not doing speak on the phone. The man, apa tadi bisa diulang? The man not speaking on the phone. Talk ya, kalau misalnya berbicara kan bicara di telepon, jadi pakainya talk. Jadi talking ya. The man is not talking on the phone. Talking on the phone. Selanjutnya, sebentar. Kakak perempuanku menonton TV saat ini. Kak Efres. Bentar. Kakak perempuan tadi ya, Miss? My sister is watching TV at the moment. Yeah, my sister is bisa. My sister is watching TV at the moment atau right now ya. Bintang tidur di kamarku. Kak Friska. Bintang ini nama orang ya? Oh, Bintang sleeping at my room. Bintang is. B-nya mana tuh B-nya? Is sleeping is. Bintang is sleeping at my room. In my bedroom. Oh, in my bedroom. Ini kan tidur di kamarku. Jadi kan ada bednya ya, tempat tidur. Bintang is sleeping in my bedroom. Arif membeli sebuah mobil baru. Kayak fresh. Arif membeli sebuah mobil baru. Aris bought a new car. Kenapa pakai verb to? Iya. Berarti Aris bentar tadi To be-nya apa? Arif. Bentar. Aris is buy a new car. Verb-nya ditambah ing. Oh, buying. Arif is buying a new car. Ya. Selanjutnya Kak Friska, Ezra memasak malam ini.
Sorry, Miss Eza. Ezra. Oh, Ezra. Ezra is cooking tonight. Ya, atau is cooking this evening ya, bisa juga. Oh, this evening. Okay. Kak Efres, pacarku tidur siang. My boyfriend is a nap atau ini nggak sih? Verb ing-nya apa verb ing-nya? Kata kerjanya apa? Kata kerjanya sleep ya? Tidur kan? Tapi tidur. bukan sleep. Iya, apa? Tuk nggak sih? Karena tidur. Tuk itu kan verb 2. Coba kalau verb 1-nya apa? Bentar. Kak Friska tahu nggak? Coba. Iya, Miss. Pacarku tidur siang. My boyfriend is sleeping at afternoon. Tidur siang bukan sleeping ya. Oh iya. Sorry. Jadi napping. Ya, ada kata kerja yang hilang. Ada kata yang kerja yang hilang apa? My boyfriend is napping. My boyfriend is taking a nap. Oh iya, taking a nap. Ya, jadi tadi Kak Efres sudah benar, cuma salah kata kerjanya ya. Tadi apa? Tuk malah ya. Jadi kalau dalam present continuous ini selalu menggunakan verb ing. Ya. Selanjutnya coba nih siapa ya? Kak Friska. Kak Friska. Apakah Airin bepergian ke Jogja? Pardon, Miss, sorry. Apakah Airin bepergian ke Jogja? Is Irene traveling to Jogja? Ya, is Airin traveling to Jogja? Kak Efres, apakah pacarku menonton film komedi? Apakah pacarku menonton film komedi? Do my boyfriend is watching comedy a movie? Salah. To be-nya apa nih untuk my boyfriend? Pacarku ini ada banyak atau cuma satu? To-be-nya satu. Cuma satu. Jadi pakai to be Berarti apa kalau cuma pakainya satu? Ya, jadi is my boyfriend watching ini kalau movie itu berarti pakai ya, Miss? Ya, pakai benar. Komedinya apa? Berarti watching comedy. Berarti a comedy movie. Yeah, is my boyfriend watching a comedy movie. Comedy. Kak Friska, apakah? Nggak pakai S kan ya, Miss? Enggak. Kalau pakai S artinya plural atau jamak. Selanjutnya Kak Friska ya. Apakah Dodit mengetik pesan untuk ayahnya? Mengetik, Miss. Is Dodit typing a message for his father? Diulang coba. Is Dodit typing a message for his father? Yeah. Is Dodit typing a message to for
For his father. Jadi perbedaan tuh sama for, ada yang tahu nggak? Kalau to itu setelah to baru menggunakan kata kerja atau verb. Seperti misalnya to go to, kan? Go-nya kan kata kerja. Kalau for ya digunakan setelah for itu baru kata benda atau kata apa sifat ya bisa, tapi bukan kata kerja. Jadi contohnya tadi ya. For his father. His father ini termasuk kata benda ya. Selanjutnya, Santi menunggu bis. Kak Everest. Oh, Santi is Santi is bus stop. Menunggu apa? Itu mah halte ya. Santi is wait for the bus. Verbnya pakai kata Wait. apa? Jadi Santi is waiting for the bus. Ya, Santi is waiting for the bus. For the bus. Raihan minum kopi, Kak Priska. Raihan is drinking a coffee. Ya, Raihan is drinking a coffee. Atau a cup of coffee ya. Coffee itu kan nggak bisa Coffee itu sebenarnya nggak bisa dihitung kan. Jadi yang bisa dihitung adalah kalau misalnya secangkir kopi gitu baru bisa dihitung. Jadi Raihan is drinking a cup of coffee. Gadis-gadis itu bermain sepak bola sepulang sekolah. Kak Everest. Bermain sepak bola ya, Miss? Ya, pulang sekolah. Bentar. Kalau D itu wait. The girls playing football after school. The girls, to be-nya apa untuk the girls? Aku bingung. Itu berarti kalau itu termasuknya apa sih, Mas? Atau dia they gitu nggak sih? Gimana? Kalau the girls itu termasuk they karena maksudnya mereka gitu. Atau pakai apa ya, Mas? Iya, betul. Masuk Ya, they. berarti, Jadi kalau to be-nya kalau untuk they apa? Kan lebih dari satu, jadi pakai apa are? ya. Jadi ketinggalan to be-nya ya. Berarti the girls are playing football after school atau playing soccer after school. Ya sama. Football atau soccer sama, cuma istilahnya aja yang beda. Yang satu untuk football itu untuk American, kalau soccer itu untuk British ya. Jadi the girls are playing football after school. Ya. Selanjutnya. Sekarang jam 6 pagi. Ya, saya duduk di halte bus untuk mengejar bus. Coba Kak Friska. Yang aku tulis di Zoom chat ya. Sekarang jam 6 pagi, saya duduk di halte bus untuk mengejar bus. Miss? Sorry, aku izin ambil minum dulu ya. Iya, ya. It is 6 a.m. and I'm sitting at the bus stop. And I'm sitting at the bus stop. Betul nggak sih, Miss? Coba diulang.
Menjawab sebentar. It is 6 a.m. and I'm sitting at the bus stop to catch the bus. The bus. The bus. Jadi U itu baca A kan ya. It is 6 a.m. now. I'm sitting at the bus stop to catch the bus. Jadi kalau misalnya di suatu tempat gitu ya, pakai menggunakan at ya. Udah benar tadi preposisinya. Oh iya. Selanjutnya Kak Friska, Kak Fres ya. Coba lihat di Zoom chat ya. Ini mungkin agak panjang sedikit ya Kak. Saya tiba jam 6.30 dan sekarang saya sedang mendengarkan penjelasan guru tentang aljabar. Wait. I arrive. I arrive at 6:30 and now I'm listening to the teacher's explanation of algebra. Explanation about algebra. Oh ya, sorry, about-nya ketinggalan. Tapi about of algebra atau about aja, bukan of. Bukan of, about, tentang. Oh iya, berarti explanation about algebra. Ya. Selanjutnya ya Kak Friska. Saya lihat di Zoom chat ya nanti ya. Sekarang jam 10 pagi dan ini adalah waktu istirahat. Saya di kantin dan saya minum segelas jus jeruk. It's 10 a.m. and it's break time. I'm now in the cafeteria and I drink a glass of orange juice. Ya. Nah, di sini kan ada nama tempat nih ya. Tempat saya di kantin. Kantin sama kafeteria beda ya. Kalau kafeteria tuh bahasa ini apa? Bahasa ini kafe ya gitu. Tapi kalau kantin tetap kantin, cuma penulisannya aja yang berubah. Kalau bahasa Inggris tuh kayak gini ya. Artinya kantin. Kantin. Oh ya. Kantin. Terus I am at the canteen. Kantin ya. Jadi menggunakan at karena kan tempat ya. Kalau misalnya di kantor, di halte bus itu selalu pakai at. Rumah sakit, di bank itu selalu pakai at. Jadi it is 10 a.m. now. Kantin ya, kantin. Jadi kalau yang versi Indonesia itu kan sebenarnya mengadopsi dari bahasa Inggris, ya. It's 9 a.m. and it's break time. I'm at the canteen and I drink a glass of orange juice. Ya, jangan lupa now-nya kan artinya sekarang. Oh ya. It is 10 a.m. now. Ya. 10 a.m. now. And it is a break time. And it's break time. I'm at the canteen. And I drink a glass of orange juice. Yes, benar ya. Selanjutnya Kak Efres, pukul 12.30 saya mengerjakan tugas untuk pelajaran terakhir. Ya. 12.30. At 12:30, at 12:30, I did my assignment for the last lesson. Last lesson. Oh ya, last lesson.
Terus cara baca itu assignment, bukan tadi yang kamu bilang. Gimana cara baca kamu assignment tadi? Assignment. Ya, assignment. Jadi assignment. 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 Terus Double S. ya, tadi bukan did ya. Kalau did itu bentuk kata kerja bentuk kedua. Kalau bentuk pertamanya apa dah? Bentuk pertamanya apa? Bentar. Do ya, Tak? Berarti Ya, I do do. ditambah ing. Jadi I doing my. ya, I am. Jangan lupa to be-nya. Oh iya, I am. Oh iya, I am doing Ya. doing my assignment for the last lesson. 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 Yeah. At 12:30, I'm doing the assignment for the last lesson. Nih, coba Kak ini ya, Kak Friska. Saat ini saya sedang menonton program TV favorit saya sambil makan siang. Ini saya sedang I'm currently watching saya sedang saat ini right now bentar Miss. Right now I'm watching my favorite television program while having lunch. Sambil makan siang. While eating my lunch. Oh, Atau bisa juga while I am eating my lunch. Oh, ini ya dong. Jadi di sini ada 2 kali ya. Pakai ini. Oh iya, oke. Yang kata kerja. Jadi itu bisa ya. Jadi dilakukan 2 aktivitas pada saat yang bersamaan. Oke, Miss. Oh ya, nanti Kak Friska kan nanti mau izin jam 18.30 ya. Iya, Miss. Yang sebelumnya kita ada homework nggak? Ada, Miss. Oh, nanti dikumpulin via WA aja ya. Iya, Miss. Aku kirim file, Miss. Nah, terus untuk PR-nya yang kali ini membuat 5 kalimat ya dalam materi kali ini, sesuai materi kali ini, yaitu present continuous tense. Ya, yang di dalamnya itu terkandung kalimat positif, negatif, sama pertanyaan ya. Berarti positifnya 5, negatifnya 5 gitu, Miss? Nggak usah 5 aja, tapi macam-macam aja bebas. Ada yang misalnya ada yang positif, ada yang negatif, terus pertanyaan, terus nanti 2-nya lagi boleh bebas mau yang pertanyaan atau yang negatif. Oh ya, oke, Miss. Oke, selanjutnya ya. Saya perlu istirahat karena saya akan bermain sepak bola dengan teman-teman saya pada jam 3.30 sore ini. Kak Efres? Ya, agak lumayan panjang. Bentar. Gak apa-apa ya, namanya juga belajar kan? Iya, tapi seru sih. Jadi agak. Bentar. I is need to. Kenapa is I? To be I apa? Bentar ya Allah lupa. I itu am. I am. Ya. Kalau istirahat itu kan rest ya, Miss. Benar sih? Tapi kalau ing berarti berarti resting gitu. Enggak usah. Oh enggak. Perlu ini, oke, bentar.
I am need to rest because I will playing soccer with my friend at 3:30 this afternoon. Kenapa pakai will? Kalau will kan artinya belum pasti. Dan itu nggak bisa digunakan dalam present continuous Ini tense. Nah, coba dirubah lagi. berarti pakainya do dong, Miss. Apa? Bentar. Ini seperti simple future tense ya. Kalimat yang digunakan mirip dengan simple future tense. Jadi apa? Saya kan akan bermain sepak bola. Jadi berarti bentar aku lihat. Future tense. Berarti going ya, Miss? Oh. I am need to rest because I going playing soccer, football with my friends at 3:30 this afternoon. Ya, jadi di sini I need to take rest because I'm going to play football with my friends at 3:30 this afternoon. Ya, jadi kata kerjanya yang dirubah menjadi ing itu hanya yang I am going, yang ada to be-nya. Ya, kenapa kamu mungkin akan bertanya-tanya nih ya, kenapa yang I need to take rest-nya tidak menggunakan verb ing? Terus to play football itu kan ada kata kerja juga ya. Take sama play kan. Jadi setelah kata to itu hanya boleh menggunakan verb one ya. To itu disebutnya to infinitive atau infinitive. Nanti ada materinya lagi ya, kita masuk ke materi infinitive. Jadi kalau misalnya di situ kan tadi saya perlu istirahat. Jadi kan kalimatnya I need to. Nah, kalau to itu setelah kata to itu harus menggunakan verb one. Tidak bisa verb ing, tidak bisa verb apa lagi? Verb to, verb three, ya nggak bisa ya. Jadi walaupun dia ada di kalimat present continuous tense seperti ini. Ya, jadi to ini kalimat to infinitive ini dia bisa masuk ke dalam tenses manapun ya. Dan dia tetap balik lagi harus menggunakan. Jadi intinya kalau misalnya kalian menggunakan kalimat to itu nggak bisa pakai to going, itu nggak bisa. Jadi to go. Jadi balik lagi harus menggunakan verb one. Ya. Berarti tadi yang play-nya itu hanya play aja, jadi nggak playing. Ya, to play. Ya bukan to playing, itu nggak ada. Jadi I'm going to play football. Yang ing-nya itu yang going itu ya, Miss? Ya, going-nya aja. Kan kamu bisa lihat ini ya, misalnya ada 3 kata kerja ya. Bermain, istirahat juga kan. Take tuh ya, istirahat, bermain, sama apa lagi? Pergi. Pergi. Apa saya akan bermain ya. Nah, bermain di sini jadinya pakai I am going to play. Ya. Selanjutnya teman-teman saya sudah bermain sepak bola. Coba Kak Friska. My friends doing play soccer. My friends? Saya sudah bermain ya. My friends kalau my friends itu kan banyak nggak sih, Miss? Jadi pakai are. Jadi to be-nya apa? Ya are ya, bukan is. My friends are I've done played football. Kata kerjanya bentuk pertama ditambahkan ing, bukan play football. Ketiga. Jadi gimana? Diulang. My friend have done playing football. Diulang coba. My friends have done. To be untuk my friends apa? Are. My friend have done playing football. Nggak bisa pakai have done.
Jadi pakai have aja gitu. Pakai already bisa ya. Oh, already. Sudah. Oh yeah, my friends are already playing football. My friends are already playing football. Oh, yeah. Dan saya And nih, melakukan beberapa peregangan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Oke, wait. Untuk siapkan. Kak Efres? Oh, Kak Alfred. Oh, kira aku. Wait. Bentar. Oh, nih dan. Oh, dan. Dan saya apa? Dan saya. And I am. Melakukan Itu do. Ya, ditambahin some, jadi doing. Doing some. Ya, peregangan apa? Stretching. Ya. Untuk mempersiapkan to diri. To get ready for the game. To prepare, mempersiapkan. Oh, Ya, ingat ya, jadi kalau setelah to selalu menggunakan verb one. To prepare. Persiapan, mempersiapkan diri menghadapi pertandingan apa? Prepare for the game. Kalau pertandingan tuh beda ya kalau sama game. Bisa pakai game, bisa pakai match ya. Match itu versi British. Artinya permainan. Okay. Jadi berarti I am doing some stretching to prepare myself for the match. To prepare myself. Ya, persiapkan diri menghadapi pertandingan. Kak Friska, sekarang saya berkumpul dengan keluarga saya. Kami berbicara tentang aktivitas kami hari ini. Oke, sorry Miss. Baru masuk Miss. Now I gathering with my family. And we are now I'm gathering with my family and we are talking about our activity today. Iya. Kegiatan kami atau aktivitas kami hari ini kan lebih dari satu, maka menggunakan activities today. Oh, activities today. Yeah, right now I am gathering with my family. We are talking about our activities today. Jam 9 malam saya akan tidur. Kak Everest. Oke, bentar. Saya akan tidur berarti sampai bentar. Saya akan at 9 o'clock I am bener aku bingung deh kok ada I am will sleep gitu. Bukan, saya akan tidur. Ini sama menggunakan simple future ya kita sebut. Jadi kalau simple future tuh ada going to, ada will kan. Tapi kan kalau will nggak bisa digunakan, jadi pakai apa?
Oh, berarti I am going to sleep. Ya, bisa pakai going to sleep atau going to bed ya. Bisa. Oh, going. Tapi jam 9 malam. Ya tadi kamu bilangnya apa? At 9 o'clock. Malamnya di mana? Berarti ininya ngomongnya berarti atau at 9 p.m. gitu? Ya, at 9 p.m. Ya. At 9 p.m. I'm going to bed ya. Selanjutnya Kak Friska, tapi sebelum tidur saya Miss, mendengarkan kayaknya ya. Gimana sekarang? Oke, selanjutnya ya. Lanjut ya, kita lanjut ya. Tapi sebelum tidur saya mendengarkan musik karena saya tidak bisa tidur tanpa mendengarkan musik. Kak Friska. Sorry Miss, jam 9 malam ya? Tapi sebelum tidur. Sorry, tapi sebelum tidur. Tadi jam 9 malam kan udah Kak Everest. Oh iya, oke. Tapi sebelum tidur, but before going to sleep, I listening to music because I can't sleep without listening the music. Listening? Yeah. Listening the music. Ya. Yeah. Sampai tadi but before sleeping I listening to music because I cannot sleep without listening to music. Selanjutnya Kak Everest. Saya bekerja di layanan pelanggan di bank. I am working in customer service at the bank. Ya. At a bank. Bener ya? At the bank, bener. Oh iya benar. Ya benar tadi. I am working in customer service at the bank. Sekarang saya sedang membersihkan kantor dengan sebentar. Ulang ya. Sekarang saya sedang membersihkan kantor saya dengan teman saya, Kak Friska. Now, I'm cleaning my office with my friends. Yeah. Now I'm cleaning up my office with my friends. Selanjutnya Kak Everest. Saya sedang menyapu kamar dan teman saya sedang mengepel lantai. Kalau menyapu itu bacanya sweeping atau sweeping sih? Sweeping. Oh, sweeping. Berarti I am. Terus aku pakainya. Lihat. Oh benar. I am was sweeping. I am was sweeping the room and my friend was mopping the floor. Coba diulang. I am was sweeping at the no. Kok at sih? Kenapa pakai was? Was itu kan untuk apa? Apa? Past tense. Past tense kan? Ini kan bukan past tense.
Coba diulang lagi. Berarti sebentar. Berarti kan service itu pakainya apa yang sedang Sebentar, saya sedang menyapu kamar apa? Tadi udah benar kan sweeping? Itu tapi sedangnya aku lupa lagi. Oh, jadi pakainya I am sweeping the room. Pakai to be kan? To be dari I apa? Am. Kalau present continuous kan ini dilakukan untuk kalimat yang sedang dilakukan. Jadi kalau sedang dilakukan itu jadi dari sweep tambah ing. Ya, kata kerja. Sweep itu kan verb. Ya, kita sebutnya kata kerja. Verb 1 ya. Tambah ing. Jadi apa? Sweep tambah ing jadi apa? Sweeping. Sweeping. Itu artinya sedang dilakukan. Jadi saya sedang menyapu kamar. I am sweeping. The room. Ya. Dan teman saya sedang mengepel lantai. Apa? And my friend mopping the floor. Ya, and my friend is mopping the floor. Jadi temannya ini kan satu ya. Jadi kecuali kalau temannya banyak ya pakai s setelah my friend, my friends jadinya. Baru habis itu to-be-nya jadi are ya. My friends are mopping the floor. Selanjutnya Kak Friska. Sekarang jam 7.15 dan saya sedang sarapan di kantin. 7.15. Terus kalau 7.15 itu 8 to half. 7:15 aja boleh. American. Oh, ya, oke. It's 15 and I'm having breakfast at the canteen. Ya, lupa ya, jadi kalau dalam kalimat waktu, ya itu selalu menggunakan at preposisinya. Oh iya. Nah, kalau misalnya di tempat, di kantin, jadi pakai preposisi apa juga? At. Ya, jadi kalau misalnya udah spesifik nih ya, seperti ada jamnya, ada tempatnya, itu kan artinya spesifik nih. Baru menggunakan at. Oh, berarti at 7.15. Nah, right now at 7:15 and I'm having breakfast at the canteen. Ya, sedang sarapan di kantin itu bisa pakai having atau bisa pakai eating ya, sama aja sih ya. It is at 7:15 and I'm eating my breakfast at the canteen. Oh ya, oke. Selanjutnya Kak Everest. Yes. Miss. Oh, itu izin. Iya, aku mau izin, Miss. Oke, Kak. Udah dibagiin ini link Zoom-nya. Oke. Thank you ya, Kak, for joining. Thank you, Miss. Selanjutnya Kak Everest nih ya. Oke. Saya akan kembali ke kantor untuk mempersiapkan semua yang saya butuhkan untuk melayani pelanggan. Berarti tapi I am come back to the office to prepare everything
I need to serve customer atau kayak bedanya return tuh apa, Miss? Return itu tertulis. Oh, berarti I am come back to the office to prepare everything I need to serve customers. Udah benar ya, tapi ada sedikit yang kurang tepat ya. Kembali ke kantor, setelah to be itu kan pakai verb ing. Kata kerjanya pakai verb ing. Tadi kamu come. Oh, berarti come back. Coming back ya, atau bisa juga pakai I am going back to the office to prepare everything that I need to serve the customer. Sampai ke sini kira-kira ada kendala nggak, Kak Everest? Kayaknya udah semakin lancar nih ya. Alhamdulillah, cuman kayak nyusunnya itu kadang aku masih bingung, kayak suka kebalik gitu loh, Miss. Kayak bingung. Sebenarnya nggak bingung sih. Kalau ini lebih kebalik, kayak misalkan verb-nya ntar, verb satunya ntar harusnya yang nggak ke bawah malah ke bawah. Terus ingin suka hilang gitu. Ingin suka hilang. Ya, jadi diingat-ingat aja ya. Jadi kalau misalnya untuk tenses present continuous itu pasti menggunakan verb one ya, verb 1. Ditambah ing maksudnya gitu ya. Verb 1 ditambahkan dengan ing. Jadi tidak menggunakan verb 2, tidak menggunakan verb 3 atau verb yang lainnya ya. Selalu verb ing. Sama kayak simple present tense kan. Kalau di simple present tense kamu selalu menggunakan verb 1. Tidak menggunakan verb 2, tidak menggunakan verb 3, tidak menggunakan verb ing. Gitu ya maksudnya. Oke, selanjutnya. Jam 8 pagi, saya sudah duduk di kursi saya dan siap melayani. Jam 8 pagi, saya sudah duduk di kursi saya dan siap menyambut dan melayani pelanggan tercinta. At 8 a.m., I am already sitting in my chair and ready to welcome and serve my beloved customers. Ya, benar ya. At 8 ya, sorry. At 8 a.m. I am sitting on my chair and ready to welcome and serve our beloved customer. Coba ini agak panjang lagi ya sedikit. Ya, sanggup ya, sanggup. Oke. Ini sudah jam 11 pagi, saya merasa sangat lelah. Tapi saya tetap tersenyum kepada pelanggan saya karena itu adalah bagian dari pekerjaan saya untuk menyambut pelanggan dengan ramah. Oke. Ya Allah, tolong. Tadi ini. Bentar ini. It's already. Miss, ini setelah ini kan it's already 11 a.m. Nah ini tuh ini tuh langsung fill atau pakai ini dulu sih, Miss? I am to gitu. Be. Ya, pakai to be dulu. Jadi it's already 11 a.m. I am feel very tired, but I keep smiling at my customers. Smiling. Oh yeah, smiling. Sorry.
keep smiling at my customers because it is part of my job to greet customers in a friendly manner. Ya, bisa juga ya menggunakan in a friendly manner ya. Atau juga, tapi kamu ada yang kelupaan nih ya. Jadi setelah to be, I am. Tuh kan ada kata kerja. Merasa. Merasa juga termasuk kata kerja. Jadi apa? Kata kerjanya ditambahkan dengan ing. Tadi kamu apa tuh kalimatnya? I am feel tadi. Jadi kurang tuh ya. I am feeling gitu ya. Kayak I am feeling very tired, but So tired atau very tired juga bisa ya. Terus, very tired, but I'm keep apa tadi Miss? Still smiling. Still smiling. Oh, tapi kalau keep itu beda ya berarti? Keep itu kayak tetap tersenyum. Ya, keep smiling, tetap tersenyum gitu ya. Kalau itu apa? Iya, tetap tersenyum ya, tapi beda ya. I am still smiling. Jadi kalau misalnya keep itu kayak kita minta orang lain untuk tersenyum kepada kita gitu. Tetap tersenyum ya, keep smiling gitu. Smiling at my customers because it is part of my job to greet customers in a friendly manner. Ya. Sebenarnya kalau in a friendly manner itu bahasanya sangat sopan sekali ya. Biasa digunakan di perkantoran ya. Nah, kalau kayak gini misalnya bahasa yang ini kita bisa menggunakan seperti ini ya. It is already 11 a.m. I am feeling so tired, but I'm still smiling at my customer because that is a part of my job to welcome the customer friendly. Oh, berarti kalau pakai manner-nya itu kalau itu tadi in a friendly manner bisa juga, tapi itu terkesannya sangat formal ya. Oh iya. Selanjutnya. Pukul 11.30, saya berbicara dengan pelanggan ke-20. At 11:30, I am speak to the 20 gimana ngomongnya gimana Miss 20th. Tulisannya 20th ya. 20th gitu. 20th. Oh, bisa nggak bacanya gimana? 20th. Ya. Oh, berarti at 11:30 I am speaking. Ya, Miss. I am speaking to the 20th customer. To the 20th customer ya. At 11:30 I am talking ya to the 20th customer. Oke. After ini nanti pertemuan berikutnya masih ada 2 pertemuan lagi ya. Ya. Nanti kita belajar preposisi sama apa lagi ya satunya? Oh iya, kamu ada PR nggak? Ada nih, aku kirim. Boleh kirim ya. Masih 15 menit lagi. Oke. Salah. Preposisi sama apa ya? Oh, sama number aja ya kali ya. Number. Oh, boleh. Ini kemarin tuh present perfect ya. Sangat positif. I have been shopping for
for the last 2 hours. I have not been shopping for the last 2 hours. Nih aku nanti mau nanya yang terakhir deh, Miss. Iya, apa tuh? Yang aku tadi bikin they have been graduate itu yang aku kan sampai nanya dediku ya. Aku kan awalnya tuh apa sih tadi? Aduh, makanya tuh bukan graduate, Miss. Kayak aduh tuh ya. Aduh, lupa lagi tadi. Terus aku dikoreksi gitu, katanya jangan pakai itu. Nah, aku tadi yang kuliah ini aku sempat pakai kayak studies gitu-gitu loh. Jadi aku kayak terus kayaknya aku sempat nulis, terus aku nanya kayak ini bener gak sih gitu kan. Terus kayak jangan pakai itu. Nah, terus dikasih tahu tadi, aku bacanya aja belum ini banget nih. Apa sih, Mas? dikasihnya? Yang ini mereka sudah lulus kuliah di Surabaya. Itu kuliah itu college. Tergantung ya, kalau di Amerika itu kuliah itu ada di beberapa negara, kuliah itu bisa menggunakan uni ya. Uni, maksudnya uni itu adalah university. Kalau college itu kalau di Amerika beda lagi ya, itu cuma kayak diploma gitu loh. Kalau college beda, jadi istilahnya beda-beda aja sih. Kalau misalnya di Amerika atau di Australia itu cuma cukupnya bilang kapan kamu lanjut ke uni, maksudnya itu adalah kependekan dari university ya. Yang digunakan biasanya itu university. Kalau college itu kayak beda lagi sih sebenarnya, cuma istilahnya doang. Kalau kapan kamu graduate, kalau graduate itu maksudnya kan lulus gitu ya. Tapi biasanya kan kalau yang graduate itu kan universitas gitu ya, biasanya. Jadi bedanya kalau graduation tuh apa, Miss? Oh, graduate sama graduation. Itu cuma beda ini aja sih ya. Artinya yang satu kan graduation itu kan kelulusan ya. Oh, ini cuma apa ini kalau ini Itu lulus. kelulusan. Kalau graduate artinya lulus. Apalagi? Bentar kayak nah kalau misalkan kakak my sister nih sama aja kan ya, kayak kakak perempuan sama saudara perempuan saya gitu, itu sama aja. Sama. Tapi kalau adik perempuan itu pakainya younger sister. Younger sister. Namanya adik, jadi kan dia lebih mudanya pakai younger. Kalau kakak perempuan pakai apa? Itu old sister nggak sih? Bukan. Kakak perempuan. Kan sebenarnya kakak perempuan itu kan sister ya. Tapi dia itu kakaknya aku yang paling ini ya. Jadi pakai kakak yang lebih tua. Jadi kakak lebih tua itu pakainya elder ya. Jadi kalau dia lebih tua, elder sister. Oh, elder sister. Bukan older ya, elder. Oh, elder. Older memang artinya kan lebih tua. Tapi kalau misalnya mau digabungkan dengan sister, nggak bisa pakai older sister. Biasanya kakak tertua itu adalah elder sister. My elder sister ya, bukan my older sister. Terus tadi kamu mau nanya apa? Mau tanya apa? Itu loh, yang itu tadi, maksudnya yang graduate tadi. Yang kayak aku bilang bedanya tuh apa yang tadi graduate sama graduation. Udah kan? Udah. Terus aku mau tanya satu lagi ya. Jadi aku kan pernah dengar artinya sepupu perempuan itu tuh family cousin atau emang cousin aja? Cousin aja. Oh, cousin aja. Cousin. Walaupun artinya udah family. Berarti walaupun itu mau laki-laki atau perempuan gitu tuh sama aja. Ya, kalau keponakan apa? Belum tahu. Keponakan? Belum tahu. Belum.
Keponakan, ayo. Keponakan itu niece. Miss. Oh, aku baru tahu. Baru dengar. Niece itu untuk keponakan perempuan ya. Ah, Kalau beda. nephew itu keponakan laki-laki. Salah tuliskan. Keponakan laki-laki. Niece itu keponakan perempuan. Kalau cousin, sepupu ya. Baik itu laki-laki dan perempuan. Sama. Laki dan perempuan. Nah, ada lagi nggak yang mau tanyakan? Enggak sih. So far enough. So far Anjay, enough. so far enough. So far enough. Ya, jadi kalau college itu ya kayak diploma gitu ya. College. Tapi kalau university itu jenjangnya lebih tinggi daripada college ya. Ah, Jadi kalau misalnya sebelum level universitas tuh kita sebutnya college. tapi kalau kuliah itu maksudnya yang sering dipakainya itu uni tadi ya yang Miss bilang. Iya. University. Uni, oke. Soalnya aku baru denger yang college ini, jadi aku kayak oh, College itu kayak ITB gitu termasuk college ya, itu bukan universitas ya. Karena kan dia institut. oh. Oke. University ya. Gitu. Beda-beda sih ya. Kalau di luar negeri kuliahnya tuh kayak di Oxford tuh cuma 3 sampai 4 tahun. Ada yang magister 1 sampai 2 tahun gitu. SMA aja di Amerika tuh cuma 2 tahun apa 3 tahun gitu loh. Emang 3 tahun ya, kalau di sini juga ya. Dia 2 tahun. Tapi kalau kuliah tuh bisa paling lama berapa sih Miss? Atau sama gitu di luar sama di Indonesia? 3 tahun di luar negeri. Oh. Kalau di sini tergantung masing-masing ya. Bisa 4 sampai 5 tahun nih biasanya. Kalau di Inggris, ya Irlandia, pokoknya daerah Inggris, Irlandia, Wales itu 3 tahun. Enaknya katanya sih banyak yang bilang ya, kerja itu kuliah di Jerman katanya. Jadi kalau nggak salah tuh ada nama istilahnya tuh Ausbildung ya. Apa itu? Ausbildung tulisannya. Jadi dia kuliah sambil kerja. Ausbildung. Oh. Ya, jadi dia kuliah di Jerman sambil kerja. Sambal lagi, kok sambal ya? Sambil ya. Lapar nih. Udah kenyang ya, udah kenyang, udah baru makan. Ya. Jadi dia kuliahnya sambil kerja. Jadi kalau di sana itu kerjanya itu banyak, lebih kayak praktek gitu ya. Dan apa namanya? Dan mereka ya dibayar gitu. Tapi mereka tuh sangat apa ya? Bisa dibilang tuh sangat kuliahnya itu sangat fleksibel ya sama jam kerja kuliahnya, jam kerjanya sama jam belajarnya, jam kuliahnya itu dia sangat fleksibel gitu ya. Dan berarti lebih kayak apa sih? Kayak kerja paruh waktu gitu loh. Sebutannya enggak ya? Tapi kan dia digaji ya. Kalau apa namanya sih kalau di sini kan agak susah ya kalau misalnya kerja sambil kuliah. Jadi kayak gimana ya? Kayak kita itu kayak apa ya? Kadang ada perusahaan yang nggak mau kita kuliah. Jadi maunya kita fokus kerja. Ya nggak sih? Ya, tapi kalau di sana itu kita tuh disuruh kuliah. Bahkan disuruh kuliah dulu nih. Bahkan ada suatu negara ya, kalau nggak salah tuh Jerman apa mana ya? Jerman atau kayaknya di seluruh dunia deh. Jadi mereka itu sangat mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau kamu tuh boleh kuliah dan uang kuliahnya boleh minjem ke bank. Jadi disediakan nih dananya dari pemerintah, tapi minjem itu disebut dengan pinjaman. Dan nanti kalau kamu udah lulus gitu ya kuliahnya, kamu kerja nanti langsung buat nyicil ya, nyicil utang kamu yang sebelumnya, kayak gitu. Dan Ausbildung itu gratis ya, nggak dipungut biaya.
Ya, jadi kalau misalnya nih kamu riset aja ya, dia itu tinggal, yang penting kamu tinggal belajar bahasa Jerman aja sih. Belajar bahasa Jerman itu katanya sebulan cuma 1,3 ya. Terus kamu tinggal belajar kayak setahun gitu lah ya. Terus nanti tinggal beli visa apa, nanti diurusin nama travel agency-nya gitu. Oh gitu. Mm-mm. Itu kalau bahasa beda sih ya dari ini juga. Maksudnya kalau Jerman tuh lebih gimana sih ini secara bahasanya? Jerman itu bahasanya agak susah, sangat susah. Misalnya mau bilang bolpen aja itu bahasanya bisa panjang banget ya. Iya bisa panjang, dia ngomong apa gitu ya, kayak tapi bagus ya. Maksudnya untuk kamu, kayak kamu kan masih muda gitu, masih SMA. Jadi kesempatan ke depannya tuh masih panjang. Jadi Ausbildung itu bagus ya. Dia rata-rata gaji pekerjanya aja per bulan itu 20 jutaan loh. 20 juta, 20 juta 800 ya. Itu kalau dikursin ke rupiah. Itu tahun pertama. Nanti tahun kedua, tahun ketiga tuh naik terus ya. Kalau di sini kan kadang-kadang susah ya ngeliat kesempatan kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya ya. Kalau misalnya ada orang yang apa namanya ya, yang suka ngelihat peluang gitu ya. Jadi biaya Ausbildung itu sendiri gratis ya. Umurnya itu sampai maksimal 35 tahun loh, Kak. Dari 18 sampai 35 tahun. Dan gaji yang diperoleh itu rata-rata di atas apa? Di atas gaji rata-rata Indonesia ya pastinya ya. Karena kan kursnya juga udah beda. Oke, ini aku cek dulu ya PR-nya sebentar. Alright. Oh, bisa dibaca dulu nggak nih PR-nya? Sambil baca. Kalimat positif ada I have been shopping for the last 2 hours. Negatif, I have not been shopping for the last 2 hours. Pertanyaan, have I been shopping for the last 2 hours? The meaning is saya telah berbelanja selama 2 jam terakhir. Lanjutnya? Positifnya ada she has been going from her house since morning. Negatif, she has not been going from her house since morning. Has she been going from her house since morning? Yeah, next. The meaning is dia telah pergi dari rumahnya sejak pagi. Adi 3. He has been stuck traffic on the run for tuh aku bingung nih. Yang ini kenapa ya agak beda ya? Kan verbnya yang digunakan adalah verb ing setelah been. Tapi nah di situ aku bingung nih tadi. Jadi itu pakainya tuh apa stalking tuh apa ada nih? Stalking aneh ya agak. Dia artinya apa sih? Dia telah terjebak lalu lintas di jalan selama 4 jam. Terjebak. Dia telah terjebak. Nggak bisa sebentar. Terjebak apa lagi? Terjebak traffic. Lalu lintas. Iya. Kemacetan ya. Berarti nggak bisa pakai stuck dong. Berarti nggak kalimatnya sama dong ya Mas? Atau gimana? Nggak bisa ya. Coba dirangkai dengan yang lain. Stalking juga nggak ada ya. Apa ya, bentar. Terus stalking. He has been stalking. Emang bisa? Enggak, aku nggak nulis stalking yang gitu, kayak cuman stuck doang. Ya, karena kamu nggak yakin kan, ada nggak sih stalking gitu kan? Jebak. Bisa ya? Bisa. He has been stalking from the traffic
Oh, from the traffic. On the road for 4 hours. Wait, aku cek. From the traffic. Tadi from the ya, Miss? Ya. Oke, from the traffic. Selanjutnya yang negatif. Jadi kalau negatif, he has not been stucking From the traffic. from the traffic on the road for 4 hours. Selanjutnya. Has he been stucking from the traffic on the road On the road for 4 hours. For 4, sorry. Ya, salah. For 4 hours ya. Jadi the meaning Meaning is dia telah terjebak lalu lintas di jalan selama 4 jam. dia telah terjebak di lalu lintas di jalan selama ya. Lanjut. Okay. My sister has been driving a car since her. Nggak pakai was, nggak bisa pakai was. Iya, aku Was itu apa? Since she is 20 years old. Berarti a car since pakai was. Oh berarti nggak bisa sih sebenarnya, nggak bisa pakai itu ya. Sebentar. My sister has been driving a car since 2 days ago. Jangan. Since apa? Kalau ini tuh jadinya past tense sih ya. Nggak bisa. Past tense lampau gitu ya. Jadi dia sudah menyetir dari 2 jam yang lalu misalnya, kayak gitu bisa ya. Tapi bukan dia sudah menyetir dari sejak dia umur berapa gitu, nggak bisa. Jadi my sister. Oh berarti my sister has been driving a car since 2 hours ago. 2 hours ago. Berarti 2 jam yang lalu gitu? Iya. Oh. Bentar, 2 hours ago. Oh, nggak usah pakai ago deh, since 2 hours saja. Soalnya ago itu kan untuk past tense ya. Oh, berarti tapi tadi bilangnya kan gini, my sister has been driving a car since 2 hours. Gitu aja. Negatifnya? Negatifnya, my sister has not been driving a car since 2 hours. Ya. Pertanyaannya? Has my sister been driving a car since 2 hours? Ya. The meaning is? The meaning is kakak perempuan saya telah mengendarai mobil tadi apa selama 2 jam itu? Ya. Oh, sejak. Iya, selama. Ya seperti itu, sejak ya. Selanjutnya yang terakhir. Terakhir ada they have been graduate. Nggak bisa nih graduate. Kan verb ing graduating. Oh, ada graduating. Graduating bukan college. Oh ya, bisa sih sebenarnya college, tapi kan tadi aku bilang ya kalau graduating kebanyakan university gitu ya. Berarti graduating from the university in Surabaya. The uni in Surabaya. Berarti bentar, tadi graduating. Berarti gini ya, Miss. They have been graduating. Graduating from the uni. Graduating from the uni in Surabaya. Ya, coba negatifnya. Negatifnya ada they have not been graduating from the uni in Surabaya. Ya, pertanyaannya? Have they Ya benar. Have they been
Have they been graduating from the uni in Surabaya? Ya, the meaning is? Mereka sudah lulus kuliah di Sudah lulus Surabaya. kuliah sudah lulus dari universitas di Surabaya. Mereka sudah lulus dari universitas di Surabaya. Oke. Jangan lupa PR-nya untuk hari ini ya, membuat 5 kalimat. Boleh kayak tadi, boleh ya, atau boleh 5 kalimatnya aja udah cukup ya. Dengan materi kali ini ya. Materi kali ini tadi present continuous kan? Ya. Ya, oke. Nanti kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya. Thank you Kak Efres. Have a good day.